Haleluya. Selamat datang di rumah Tuhan. Pagi ini saya ingin melanjutkan dengan seri kita. Dan kita akan melihat 10 tulah malam ini. Jadi judulnya adalah 10 tulah pendahuluan dan ciri-cirinya. Pembacaan Alkitab berasal dari Keluaran pasal 7 ayat 3-5. Saya akan bacakan untuk kamu. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, dan orang-orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Ini adalah firman Allah. Lapar orang orang peneliti biasanya akan melakukan eksperimen ketika ia menaruh keju di depan tikus, jadi mereka akan menarik dengan keras. Lalu penelitian berikutnya mereka menaruh kucing di belakang tikus itu. Jadi apakah tikus-tikus akan menarik lebih keras? Malam ini semuanya tentang kucing. Jadi kita berbicara tentang tulah. Jadi kita akan melihat kalau Exodus adalah hasil dari 10 tulah, dan saya percaya kalau kita akan menjadi bagian dari Exodus. Ada 3 tempat di Alkitab di mana tulah itu terjadi. Tulah yang menyelamatkan keturunan Abraham dari Mesir itu ada Kejadian pasal 12 ayat 10-20. Apa yang terjadi di Kejadian pasal 12 ayat 10-20? Abraham dan Sarah dan Lot meninggalkan tanah perjanjian karena kelaparan, jadi mereka ke Mesir. Dan Firaun sangat menyukai istri Abraham, jadi ia ingin mengambilnya untuk diri dia sendiri. Jadi Allah memberikan tulah kepada Firaun dan keluarganya. Jadi Firaun akan mengembalikan Sarah kembali kepada Abraham. Bukannya itu cara Allah menyelamatkan keturunan Abraham yang akan datang dari Sarah? Yang berikutnya itu apa yang kita lihat sekarang, yaitu tulah yang menyelamatkan keturunan Abraham dari Mesir. Itu ada di Keluaran pasal 7-12. Dan yang ketiga ada dari buku Wahyu. Itu ketika Rasul Yohanes bersaksi terhadap tulah yang datang kepada kota yang disebut sebagai Mesir. Kita lihat di Wahyu pasal 15 ayat 1. Wahyu pasal 15 ayat 1. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Jadi kita akan menghabiskan setengah jam berikutnya untuk melihat 10 tulah dan buku Keluaran. Dan saya percaya kalau kita akan mendapatkan keberanian untuk berpegang pada Allah, terutama pada akhir zaman ini. Yang pertama, kita melihat pada tongkat Harun yang memakan ular. Jadi Allah menyuruh Harun untuk melempar tongkatnya ke tanah, itu menjadi ular. Dan pelayan-pelayan Firaun juga melakukan yang sama, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tapi akan terjadi adalah tongkat Harun memakan tongkat-tongkat orang yang lain. Dan kita bisa lihat di sini di Keluaran pasal 7 ayat 10-12. Keluaran pasal 7 ayat 10-12. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun
ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Dan kita lihat kata ular adalah tanin, yang artinya monster laut atau kobra, naga, dan kata Ibrani untuk menelan adalah bala. Dan tongkat Harun menelan tongkat dari pelayan-pelayan Mesir. Itu melambangkan kemenangan dari Allah. Amin. Itu melambangkan bagaimana Allah akan memakan atau mengalahkan tentara-tentara Mesir. Itu ada di Keluaran pasal 15 ayat 12. Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Itu berbicara tentang Laut Merah. Ketika Musa, orang Allah, diserang oleh orang-orang Kora yang berkhianat, Allah juga menelan mereka semua. Bilangan pasal 16 ayat 32. Dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka, beserta seisi rumah mereka dan seluruh rakyat Korah dan segala harta benda mereka. Jadi melalui kejadian tongkat Harun yang menelan tongkat-tongkat dari ahli sihir Firaun di Mesir, Allah menunjukkan apa yang akan dilakukan terhadap mereka yang memberontak terhadap firman-Nya. Dan pada akhirnya Allah juga melambangkan kemenangan adalah milik keturunan dari Abraham. Yesaya pasal 25 ayat 8. Yesaya pasal 25 ayat 8. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Sekarang 10 tulah kita sudah tahu tentang ini kan. Jadi tolong ikuti saya, kita ulang bersama. Pertama adalah darah, katak, nyamuk, lalat, penyakit sampar, bara, hujan es, belalang, kegelapan, dan wabah anak sulung. Dan 10 tulah ini adalah tanda. Ada tanda dan keajaiban Allah. Kita lihat di Keluaran pasal 7 ayat 3 berkata, tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang kubuat di tanah Mesir. Satu hal yang kita bisa lihat di sini adalah Allah menekankan kalau tanda dan mukjizat ini adalah milik dirinya, bukan yang lain. Itu dikatakan adalah tanda dan mukjizat, kalau bahasa aslinya ada milik saya. Dan kata tanda itu laot, dan kata mukjizat itu adalah mofet. Yang dikatakan adalah oleh Allah adalah walaupun Harun dan Musa memiliki peranan kunci dalam 10 tulah, tapi segala sesuatu adalah milik Allah. Segala sesuatu adalah milik Allah. Itu sebabnya tongkat yang digunakan oleh Musa dan Harun itulah tongkat Allah, bukan tongkat Harun. Keluaran pasal 4 ayat 20. Kemudian Musa dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Ya, jadi dan juga 10 tulah itu dibuat dari hal-hal yang kecil. Yang pertama adalah debu. Dikatakan kalau Allah menyuruh memukul debu itu, dan itu menjadi nyamuk. Lalu lalat, kalau lalat di Singapura itu kelihatan gemuk ya, dan besar, tapi di sini itu adalah lalat kecil. Lalu virus itu kecil banget, tidak kelihatan kan, dan menyebabkan penyakit sampar. Kedua, genggam jelaga yang berubah menjadi bara. Lalu ada belalang kecil. Allah menggunakan hal-hal yang kecil untuk mengalahkan negara yang paling berkuasa dan paling kuat pada saat itu. Dan jika Allah menggunakan
hal yang paling kecil seperti itu, ia bisa menggunakan orang kecil seperti kita untuk melakukan pekerjaan yang besar. Apa itu pekerjaan besar? Itu adalah yang paling besar itu adalah pekerjaan penebusan. Itu adalah pekerjaan yang yang berjalan membawa sejarah penebusan sampai akhir. Dan saya percaya kita bisa melakukannya dengan kekuatan Roh Kudus. Yang berikutnya, tulah itu menjadi semakin buruk dan semakin buruk. Kalau kamu ingat, orang-orang Mesir bisa mengimitasi, bisa mengikuti beberapa dari tanda dan mukjizat itu, tapi bukan semuanya. Kalau kita lihat di Keluaran pasal 7 ayat 21 sampai 22, dikatakan, "Matilah ikan di Sungai Nil sehingga Sungai Nil itu berbau busuk dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari Sungai Nil dan di seluruh tanah Mesir ada darah." Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang difirmankan Tuhan. Jadi ia bisa mengikutinya. Yang berikutnya itu adalah di Keluaran pasal 8 ayat 6 sampai 7. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka muncullah kata-kata lalu menutupi tanah Mesir. Tapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat kata-kata bermunculan meliputi tanah Mesir. Tapi dari tulah yang ketiga mereka tidak bisa mengikutinya. Di Keluaran pasal 8 ayat 18, para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk, tetapi mereka tidak dapat. Dan mulai dari tulah yang kelima dan berikutnya kita lihat dalam bahasa Ibrani ada kata kabet meot yang artinya sangat keras atau sangat berat. Jadi mari kita lihat di Keluaran pasal 9 ayat 3 berkata, "Maka ternakmu yang ada di padang kuda, keledai, unta, lembu sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan," yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Itulah kabet moed. Kabet moed. Ayat 18, "Sesungguhnya besok kira-kira waktu ini aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat, seperti yang sebelum pernah terjadi di Mesir sejak Mesir dijadikan sampai sekarang ini." Kabet moed. Keluaran pasal 10 ayat 14, "Datanglah belalang diikuti seluruh tanah Mesir dan hingga di seluruh tanah Mesir sangat banyak. Sebelum itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya dan sesudah itu pun tidak ada terjadi lagi yang demikian." Itu adalah kabet moed. Dan setelah itulah yang keenam, bahkan para ahli sihir itu tidak dapat berdiri di hadapan Musa. Keluaran pasal 9 ayat 11, "Sehingga ahli itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa karena bara-bara itu. Sebab ahli-ahli itu pun juga kena bara sama seperti semua orang Mesir." Dan akhirnya tidak ada satu orang pun yang mati kan dari tulah ke-1 hingga ke-9. Tapi pada tulah yang ke-10 semua anak sulung di Mesir itu mati. Keluaran pasal 12 ayat 29, "Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan beserta segala anak sulung hewan." Masih bersama dengan saya kan? Yang berikutnya, tulah itu terjadi sesuai dengan firman Allah. Ini adalah tulah yang diberitahu lebih awal, yaitu tulah lalat, penyakit sampar, hujan es, dan belalang. Dan ini adalah tulah yang diramalkan kepergiannya sebelumnya. Tulah katak, lalat, dan hujan es. Dan pada akhirnya, setiap tulah dimulai dan berakhir ketika Musa taat kepada firman Allah. Semua dimulai dan berakhir ketika Musa dan Harun menaati firman Allah. Jadi kita lihat di sini, tulah yang pertama terjadi setelah Musa dan Harun mengikuti perintah Allah, ya kan? Ia dikatakan kalau Harun dan Musa melakukan segala yang diperintahkan Allah. Keluaran pasal 7 ayat 20. Yang kedua, Keluaran pasal 8 ayat 5 sampai 6. "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah pada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah kata-kata bermunculan meliputi tanah Mesir." Dikatakan sini, lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka muncullah kata-kata lalu menutupi tanah mereka.
Ya, berikutnya di Keluaran pasal 8 ayat 16 sampai 17, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukullah itu ke debu tanah, maka debu itu akan menjadi nyamuk seluruh tanah Mesir. Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah, maka nyamuk-nyamuk itu hinggap kepada manusia dan pada binatang, segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Yang berikutnya, ini ada tulah yang berhenti setelah Musa berdoa. Mereka berhenti. Itu adalah tulah katak, lalat, hujan es, dan belalang. Keluaran pasal 8 ayat 12 sampai 13. Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena kata-kata yang didatangkannya kepada Firaun. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga kata-kata itu mati lenyap di rumah, dari halaman, dan dari ladang. Berikutnya kita lihat di tulah lalat, Keluaran pasal 8 ayat 30 sampai 31. Keluaran hujan es, Keluaran pasal 9 ayat 33. Keluaran pasal 9 ayat 33. Lalu keluarlah Musa dari kota ini, meninggalkan Firaun, dikembangkannya tangannya kepada Tuhan, maka berhentilah guruh dan hujan es, dan hujan tidak tercurah lagi ke bumi. Dan Keluaran pasal 10 ayat 18 sampai 19 itu adalah belalang. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurang sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, dan membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Teberau. Tidak ada satu belalang pun yang tinggal di seluruh daerah Mesir. Kita akan lihat dua hal lagi. Tanah Goshen tidak tersentuh sepanjang 10 tulah. Tanah Goshen tidak tersentuh. Jadi kalau tulah adalah bencana alam, beberapa ahli saintis berkata, oh, ini adalah bencana alam. Ini adalah tanda dari alam. Tapi ini tidak mungkin supaya tanah Goshen supaya tidak tersentuh. Jadi yang menunjukkan pada kita kalau ini semua terjadi sesuai dengan firman Allah. Keluaran pasal 8 ayat 22. Tapi pada hari itu aku mengecualikan tanah Goshen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Dan kata Goshen itu adalah kuil matahari. Kuil matahari. Jadi orang Mesir memuja matahari sebagai dewa, sebagai Tuhan mereka. Tapi bagi kita yang menyembah Allah kita yang hidup, Tuhan adalah matahari dan pelindung kita, yang melindungi kita dari penghakiman tulah. Amin. Mazmur pasal 84 ayat 11 berkata, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Lukas pasal 1 ayat 78 sampai 79. Oleh rahmat dan belas kasih dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyadari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Yang berikutnya, pengerasan hati Firaun. Tulah yang dimana Firaun mengeraskan hatinya adalah yang pertama sampai yang kelima. Firaun mengeraskan hatinya. Mari kita lihat di sini. Di sini adalah tulah di mana Allah mengeraskan hati Firaun, dari yang pertama sampai dari yang 6 sampai ke 10. Keluaran pasal 7 ayat 22 itu tulah pertama. Firaun berkeras. Yang kedua, Keluaran pasal 8 ayat 15, ia tetap berkeras hati. Tulah ketiga, Keluaran pasal 8 ayat 19, tetapi hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka. Tulah keempat, Keluaran pasal 8 ayat 32, Firaun tetap berkeras hati. Tulah yang kelima, Keluaran pasal 9 ayat 7, lalu Firaun tetap berkeras hati. Tapi dari tulah yang ke-6 dan seterusnya, kita melihat hal yang lain. Seseorang melakukan pengerasan hati, dan itu bukan Firaun lagi, tapi itulah Allah. Tuhan mengeraskan hati Firaun. Tulah ke-6, Keluaran pasal 9 ayat 12, tapi Tuhan mengeraskan hati Firaun. Tulah ke-7, Keluaran pasal 10 ayat 1,
Pergilah menghadap Firaun sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawai berkeras. Tulah ke-8 Keluaran pasal 10 ayat 20. Tapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Tulah ke-9 Keluaran pasal 10 ayat 27. Tapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mau membiarkan mereka pergi. Dan kita tahu setelah tulah ke-10 Firaun akhirnya membiarkan orang-orang Israel pergi. Ia membiarkan orang-orang Israel pergi. Tapi bahkan setelah itu Allah tetap mengeraskan hati Firaun. Keluaran pasal 14 ayat 4. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Jadi bahkan setelah hal ini, Allah mengeraskan hati Firaun. Kenapa? Supaya Firaun dan tentaranya bisa mengejar bangsa Israel menuju Laut Merah, sehingga Allah bisa menelan mereka semua di tengah Laut Merah. Amin. Kesimpulan, Mesir melambangkan dunia yang terjatuh. Kita tahu ini. Mesir adalah tempat dosa, dan 10 tulah menggambarkan penghakiman Allah atas orang-orang berdosa yang tinggal di Mesir. Angka 10 melambangkan kelengkapan penghakiman Allah. Apa yang menyebabkan 10 tulah lengkap? Itulah tulah yang ke-10, kematian anak sulung yang dikenal dengan Paskah. Tapi apa yang kita lihat di sini, ketika orang-orang di Mesir menangis, bergemetar, meratap, meraung-raung atas penghakiman Allah atas 10 tulah, tapi anak-anak Abraham mereka bersukacita. Keturunan Abraham bersukacita. Kenapa? Karena domba Paskah telah disembelih. Anak sulung Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, ia telah mati sehingga kita bisa hidup. Dan karena anak domba Paskah telah disembelih dan darahnya meliputi kita, malaikat maut tidak masuk ke dalam rumah kita, malaikat maut tidak akan melewati kita dan masuk ke dalam gereja kita. Amin. Jadi menanggapi firman ini, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melihat ini dari buku Wahyu. 3 hal yang kita bisa lihat dari buku Wahyu. Yang pertama, kita harus meminta kepada Allah untuk menggunakan hati kita. Wahyu pasal 9 ayat 20. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu, dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Allah mengeraskan hati Firaun, dan setelah itu terlalu berat untuk Firaun kan. Tapi setelah tulah ke-6 dan ia tidak bisa lagi bertobat. Tapi untuk kita bisa bertobat. Jadi kita harus mengambil kesempatan untuk bertobat di hadapan Allah. Yang kedua, kita harus membasuh jubah kita dengan darah anak domba. Wahyu pasal 7 ayat 13-14. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Apa yang kita lihat di sini, mereka yang keluar dari kesusahan yang besar, tulah itu, mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Jadi apa yang digambarkan oleh jubah kita? Jubah kita menggambarkan status, siapa diri kita, apa yang kita lakukan, apa yang telah kita lakukan. Ia menggambarkan keadaan di mana kita lahir, bahkan keuntungan dari bisnis kita, semua keunggulan kita, kesulitan kita, penderitaan kita, semua itu
Itu dilambangkan dari jubah kita, apa yang kita pakai. Dan setiap hal harus dicuci di dalam darah anak domba. Kamu pikirkan baju-baju kamu di rumah, baju apa yang kamu punya, itu melambangkan hidup kamu kan. Jadi tidak peduli apa yang kita pakai, apakah kita tidak pakai jas atau dasi atau piyama, segala sesuatu harus dicuci di dalam darah anak domba. Setiap aspek dari hidup kita. Allah akan berkata kepada kita, dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Amin. Dosa kita telah dimaafkan dan kita dipakaikan kebenaran Yesus Kristus. Semalam saya mendengar pendeta berkata ini. Ia berkata, pada awal hubungan kita dengan Allah itu tentang menyerahkan dosa kita. Tapi di bagian akhir itu tentang menyerahkan kesuksesan kita. Bukan berarti kita itu bukan berarti kita tidak menyerahkan dosa kita lagi. Tapi semakin kita dewasa dalam iman, semakin benar kita harus menyerahkan bahkan kesuksesan kita kepada Allah. Allah Bapa, sekarang saya memiliki begitu banyak pekerjaan baik. Saya melayani dengan baik. Mari saya melayani dengan cara ini. Segala sesuatu saya kembalikan kepada kamu. Amin. Title kita, apapun yang nama kita di dalam gereja, kita harus membasuhnya di dalam darah anak domba. Amin. Yang terakhir, kita harus mengemasi barang-barang kita dan keluar dari Mesir. Wahyu pasal 11 ayat 8. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir. Jadi buat kita harus meninggalkan Mesir rohania di belakang kita, keluar. Seperti Allah manggil kita di Wahyu pasal 18 ayat 4. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya dan supaya kamu jangan turut tertimpa malapetaka-malapetakannya. Mari kita meninggalkan Mesir. Amin. Tulahnya terjadi sebelumnya dan Allah mengingatkan kita kalau ini akan terjadi lagi. Dan penghakiman sudah ditandai pada kalender Allah. Kita cuma nggak tahu itu kapan. Jadi saya berdoa supaya kita bisa tidak berada di Mesir rohania ketika hari itu tiba. Mari kita berusaha tanpa penyesalan seperti yang dikatakan oleh pendeta kemarin kan, hari Minggu. Kita harus berusaha ke tanah perjanjian dan meninggalkan Mesir di belakang kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, hari ini kita telah melihat 10 tulah yang telah kau berikan kepada Mesir untuk keselamatan dan kemerdekaan dari jemaatmu. Dan kami bersyukur karena anak domba Paskah telah disembelih dan darahnya menyelimuti kita. Tuhan, kami bersyukur atas pengingat yang menyeramkan ini, atas 10 tulah adalah diberikan kepada mereka yang ada di tempat dosa. Bantu kita untuk melunakkan hati kita, dan kami berdoa dalam Roh Kudus supaya kita bisa membawa barang-barang kita dan meninggalkan hal-hal di dunia ini di belakang kita. Meninggalkan Mesir di belakang kita dan berjalan maju menuju tanah perjanjian. Kami bersyukur Bapa, dan kami berdoa ini semua dalam nama Tuhan kita dan Penyelamat kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersyukur pada Allah.